Episode 2. Tak disentuh. Alfian merenung di balkon, sibuk dengan pikirannya. Berkali-kali membasuh wajahnya dengan kasar. Ibu tahu apa yang kamu pikirkan. Alfian dibuat kaget dengan kedatangan ibunya yang tak disadarinya, saking sibuk dengan pikirannya yang kalut. Kamu akan menikah besok bukan dengan wanita pilihanmu sendiri, tapi dengan pilihan orang tuamu. Ibu berdiri di samping Alfian, putra satu-satunya. Alfian tak menjawab, dia hanya kembali menatap kosong pemandangan langit malam yang terang karena rembulan. Ibu melirik Alfian di sampingnya. Yakinlah jika pilihan kami pasti yang terbaik untukmu. Alfian tak segera menjawab. Dia hanya menarik napas dalam, lalu membuangnya kasar. Semoga saja demikian. Jawabnya kemudian dengan datar. Calon suamimu adalah seorang dokter. Setelah menikah, kamu akan ikut dengannya ke kota. Kamu akan tinggal di lingkungan baru dengan suasana yang baru, yang pastinya sangat berbeda dengan di sini, Nak. Umi hanya berharap kamu bisa tetap istiqomah dengan apa yang sudah Abah dan Umi ajarkan padamu. Dan terutama, jadilah istri yang solehah. Umi memegang tangan putrinya. Aisyah menatap wajah sang ibu. Aisyah akan mengingat semua nasihat Umi dan Abah. Umi mengangguk sambil tersenyum, lalu kemudian memeluk putrinya. Satu persatu anak Umi pergi ikut suaminya. Sebagai seorang ibu, tentu saja Umi sangat bersedih harus pisah dengan kalian. Umi mencoba menahan tangisnya. Aisyah mengeratkan pelukannya. Aisyah akan sering mengunjungi Umi nanti. Umi melepaskan pelukannya. Tidak, Nak. Suamimu seorang dokter. Dia pasti sangat sibuk dengan pekerjaannya. Jangan memintanya untuk sering-sering datang ke sini ya. Jangan merepotkannya. Datanglah jika dia yang mengajaknya ya. Aisyah terdiam. Ingat, setelah menikah, prioritas utama seorang wanita adalah suami dan keluarganya, bukan lagi orang tuanya. Dan ingat, Nak, istri yang solehah, yaitu yang taat pada suaminya. Ingat itu baik-baik ya, Nak. Umi sudah sering sekali mengajarkan itu pada semua putri Umi. Aisyah mengangguk. Umi tersenyum kemudian mengelus kepala Aisyah. Besok hari pernikahanmu, Umi yakin jika kamu sudah siap. Aisyah digandeng oleh ibu mertua menuju ke sebuah kamar. Ini kamar suamimu, ucap ibu dengan sumringah. Aisyah melihat pintu di depannya. Ibu lalu membuka pintu kamar dan mempersilahkan Aisyah untuk masuk. Masuklah, kamar mandinya ada di sebelah sana. Gantilah baju kamu dan beristirahatlah. Aisyah melihat sekeliling kamar. Dengar, jangan sungkan, ini rumahmu sekarang. Ibu berjalan mendekati Aisyah. Kamu juga putriku sekarang. Anggap ibu sebagai ibumu sendiri ya. Ibu memegang tangan Aisyah, senantiasa disertai dengan senyumannya yang hangat. Iya Bu, terima kasih. Baiklah, ibu tinggal dulu ya. Mandilah dan istirahat. Oh iya, Alfian mungkin masih ngobrol di bawah karena banyak saudara-saudaranya yang datang. Ucap ibu sembari berjalan meninggalkan kamar. Aisyah mengangguk. Sepeninggalan ibu mertuanya, Aisyah kembali melihat sekeliling mengamati seisi kamar. Yang dilihatnya terlihat sangat rapi dan bersih.
Matanya kemudian terhenti pada sebuah foto yang terletak di atas nakas di samping tempat tidur. Aisyah berjalan mendekatinya. Aisyah mengambil bingkai foto itu. Dia mengamati sosok orang di dalam foto yang tak lain adalah Alfian. Pria itu, atau lebih tepatnya orang asing baginya, tapi kini berstatus sebagai suaminya. Aisyah terus mengamati wajah di foto itu dengan seksama. Karena baru kali ini dia bisa melihat wajah suaminya dengan jelas. Hingga dia tahu jika benar apa yang dikatakan oleh teman-teman santrinya, jika suaminya mempunyai wajah yang tampan. Selama acara pernikahan tadi siang, Aisyah sama sekali tak berani menatap atau bahkan melihat wajah suaminya. Walaupun mereka disandingkan di atas pelaminan dan saling berdekatan, namun tentu saja rasa canggung teramat sangat Aisyah rasakan. Sehingga untuk mencuri pandang saja, dia tidak berani melakukannya. Setelah acara yang diselenggarakan secara sederhana itu selesai, Aisyah langsung diboyong keluarga suaminya untuk langsung ikut ke rumah mereka. Tentu saja dengan diiringi isak tangis, terutama Maria yang terlihat sangat bersedih. Aisyah pergi meninggalkan rumah tempat dia dibesarkan. Mengingat itu, rasa sedih kembalinya dirasakannya. Namun, segera dia mencoba menguasai perasaannya. Dia tidak ingin terlihat sedih, apalagi di hadapan suaminya nanti. Mengingat suami, Aisyah teringat akan sesuatu. Dia lalu melirik beberapa koper miliknya yang rupanya sedari tadi sudah ada di dalam kamar itu. Aisyah mendekati koper itu lalu mendorongnya menuju ke dalam kamar mandi. Aisyah berjalan keluar dari kamar mandi dengan perlahan. Walaupun dengan sedikit ragu-ragu disertai perasaan yang bercampur aduk, dia terus memberanikan diri berjalan mendekati sesosok pria yang tak lain adalah suaminya yang tengah sibuk menelepon di balkon kamar mereka. Sebelum semakin mendekat, Aisyah menghentikan langkahnya. Dia kemudian melihat dirinya pada pantulan kaca yang berada tak jauh dari sana. Aisyah bergidik sendiri melihat tubuhnya yang kini hanya berbalut baju tidur yang tipis dan menerawang. Yang seumur hidupnya baru kali ini dia mengenakannya. Tidak seperti biasanya yang selalu berbalut baju syar'i lengkap dengan niqabnya. Malam ini, dia membiarkan tubuhnya terekspos sempurna. Sudah pasti karena ini adalah malam pertama pernikahan baginya dan sang suami. Dia yang sudah dibekali cukup ilmu agama, tahu jika kini saatnya dia harus melayani sang suami. Siap atau tidak siap, mau tidak mau, dia harus melakukannya. Karena itu adalah kewajibannya sebagai seorang istri. Aisyah kembali melangkahkan kakinya mendekati pintu menuju balkon yang sedikit terbuka. Walaupun sudah semakin dekat, suaminya tetap tak menyadari kehadirannya karena masih sibuk dengan teleponnya. Aku tidak akan menyentuhnya. Tidak, aku tidak akan mungkin menyentuhnya, karena aku hanya mencintaimu. Seketika Aisyah menghentikan langkahnya. Dia tertegun sejenak ketika tak sengaja mendengar percakapan suaminya dengan seseorang di ujung telepon. Aku tidak akan menyentuhnya, walaupun dia istriku sekarang. Aku janji. Aku janji. Sekali lagi Aisyah mendengarnya dengan jelas, membuat hatinya begitu hancur berkeping-keping. Sontak Aisyah berjalan mundur dengan perlahan. Dia tidak ingin Alfian tahu
jika dirinya tidak sengaja mendengar percakapannya. Aisyah terus mundur sambil menahan isak tangisnya. Menahannya sekuat mungkin agar Alfian tak menyadari kehadirannya. Dia tidak ingin suaminya itu melihat dirinya dengan baju yang dikenakannya, karena itu akan sangat membuatnya malu. Malu karena dirinya begitu terlalu percaya diri jika suaminya menginginkannya malam ini. Akhirnya, Aisyah sampai di dalam kamar mandi tanpa diketahui oleh Alfian yang masih sibuk dengan teleponnya. Aisyah menangis terseduh. Dia mencurahkan kesedihannya, mengetahui jika suaminya ternyata mencintai wanita lain. "Umi," ucap Aisyah pelan di sela-sela tangisnya. Bab 3. Ke kota. Alfian menyudahi pembicaraannya di telepon. Dia lalu membalikkan tubuhnya, sedikit mendongakkan kepala ke dalam kamar untuk mencari Aisyah yang tidak tampak olehnya. Dia lalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup. Alfian tak peduli walaupun sebenarnya dia tahu ini sudah terlalu lama bagi istrinya itu berada di sana. Tapi sekali lagi, dia tidak peduli. Karena sekarang yang ada di pikirannya hanya sang kekasih yang saat ini sedang hancur hatinya. Ya, saat ini wanita yang dicintainya pasti tengah merasakan hancur karena Alfian telah menikahi wanita lain. Demi baktinya pada orang tua, membawanya pada kepasrahan untuk dijodohkan. Bersedia menikahi wanita yang bahkan melihat wajahnya saja Alfian tak pernah. Menolak perjodohan sudah pernah dia coba utarakan. Namun, seperti biasanya keputusan sang ayah bersifat mutlak. Tidak bisa diubah atau diganggu-gugat. Alfian ingin sekali memberontak, tapi lagi-lagi rasa baktinya mengalahkan gejolak penolakan di dalam hatinya. Hingga kepasrahan menjadi titik terakhirnya menerima perjodohan paksa ini. Padahal bukan wanita ini yang dia inginkan. Ada wanita lain. Ya, wanita lain yang sangat dicintainya, yang sebenarnya dia inginkan untuk menjadi pendamping seumur hidupnya. Alfian mendengar pintu kamar mandi terbuka. Wanita itu akhirnya keluar juga. Pikirannya. Alfian tersenyum kecut ketika dia melirik Aisyah keluar dengan pakaian syar'i lengkap dengan cadarnya. Cadar. Alfian menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat Aisyah tetap memakai cadar di malam seperti ini. Bahkan di dalam kamar di saat tidak ada orang lain selain dirinya, yang notabene-nya kini adalah suaminya. Orang yang sudah halal bukan hanya melihat wajahnya saja, tapi bahkan seluruh tubuhnya jika dia mau. Tapi sejurus kemudian dia kembali tidak peduli. Ketika Alfian melihat Aisyah berjalan mendekati tempat tidur, dia pun tampak acuh. Alfian hanya bergegas memasuki kamar mandi, segera menutup pintunya dengan sedikit kasar, hingga membuat Aisyah kaget. Di balik cadar yang dikenakannya, bulir-bulir air mata Aisyah kembali mengalir. Sembari mengambil satu bantal di atas tempat tidur, Aisyah menahan kesakitan yang teramat dalam. Aisyah merutuki nasibnya. Bukan saja akan diabaikan, apalagi berharap untuk diterima sebagai istri dan dicintai. Suaminya justru memperlihatkan sikapnya yang dingin dan kasar. Beberapa saat kemudian, mendapati Aisyah sudah berbaring di sofa ketika dia keluar dari kamar mandi, membuat Alfian merasa lega. Seolah wanita itu tahu akan keinginannya jika malam ini tidak akan terjadi sesuatu. Bukan hanya malam ini. Alfian memastikan jika tidak akan pernah terjadi sesuatu di antara mereka.
juga di malam-malam berikutnya. Dia sudah berjanji pada Anita jika istrinya tidak akan pernah disentuhnya. Semuanya dia lakukan sebagai bukti cintanya pada Anita dan bukti bahwa pernikahan ini bukanlah kehendaknya. Lagi pula, sebenarnya bagaimana dia bisa menyentuh Aisyah? Ikatan pernikahan saja yang menyatukan mereka hingga membuat keduanya berstatus suami istri. Namun baginya wanita itu adalah orang asing yang tidak dikenalnya. Alfian menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur, dengan cepat memiringkan badannya membelakangi Aisyah. Hingga malam itu, tidak ada sepatah kata pun perbincangan di antara keduanya. Semenjak mereka telah sah menjadi suami dan istri. Mereka terlalu sibuk dengan pikirannya masing-masing. Alfian sibuk memikirkan Anitanya, sementara Aisyah dengan kesedihannya. Keesokan harinya, pada saat sarapan, Alfian berbicara kepada kedua orang tuanya jika dirinya harus segera kembali ke kota. Tentu saja orang tuanya kaget karena sepengetahuan mereka, masa cuti putranya belum habis. Rumah sakit membutuhkanku. Tiba-tiba banyak pasien yang harus menjalani operasi. Jawab Alfian ketika ibu menanyakan alasan kepulangannya ke kota dipercepat. Baiklah, cepatlah kembali ke kota kalau seperti itu. Ayahnya ternyata cukup mengerti. Alfian terlihat senang. Dia langsung berdiri dari duduknya. Aisyah, sebelum pergi, sebaiknya sekarang kalian pergi dulu ke pondok pesantren. Pamitan pada Umi dan Abah. Ayah melihat Aisyah yang sedari tadi hanya diam saja. Alfian terlihat kaget mendengar perkataan ayahnya. Dia kembali duduk sambil melihat sang ayah dengan tidak percaya. Kenapa? Tanya ayah melihat kekagetan putranya. Jangan katakan kalau kamu tidak berniat mengajak istrimu ke kota. Alfian terlihat gelagapan. Iya ayah. Aku pikir Aisyah sebaiknya tinggal di sini saja bersama kalian. Toh jarak dari sini ke kota hanya sekitar 2 jam saja. Aku akan pulang seminggu sekali. Ayah mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa seperti itu? Kalian suami istri tapi akan tinggal berjauhan? Tanya ayah dengan nada sedikit meninggi. Alfian terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat untuk dijadikan alasan pada sang ayah agar Aisyah bisa ditinggalkannya di sini. Iya nak, jangan seperti itu. Kalian suami istri harus selalu bersama-sama. Lagi pula, kamu juga ada yang mengurus jika Aisyah ikut bersama kamu ke kota. Ucap ibu yang sependapat dengan suaminya. Aisyah yang diperdebatkan hanya bisa diam, dengan rasa sakit mengetahui jika suaminya sendiri enggan untuk mengajaknya tinggal bersama. Dan dia tahu pasti alasan dibalik semua itu. Tapi Bu, aku hanya merasa kasihan pada Aisyah. Pekerjaanku sangat banyak. Waktu kerjaku tidak menentu. Aku akan sering menghabiskan waktu di rumah sakit. Kalau seperti itu, Aisyah akan sendirian di rumah. Jadi ya lebih baik dia di sini bersama kalian. Walaupun alasan Alfian, kedua orang tuanya tetap tidak setuju. Mereka ingin agar Alfian mengajak Aisyah bersamanya. Akhirnya Alfian menyerah. Dia mengikuti kemauan ayah dan ibunya, walaupun dengan berat hati Alfian memutuskan untuk mengajak Aisyah ke kota. Walaupun jarak antara rumah mertuanya dengan pondok pesantren tidak begitu jauh, namun Aisyah memilih untuk berpamitan kepada Umi dan Abah melalui telepon saja. Dia tidak ingin bertemu sang ibu, karena dengan melihat wajahnya saja, ibunya pasti akan tahu akan kesedihan yang sedang dirasakannya. Sudah setengah perjalanan dan keduanya terus diam membisu. Tetap tak ada sepatah kata pun yang keluar di antara suami istri itu. Sementara Alfian sibuk menyetir, Aisyah yang duduk di sampingnya hanya terus melihat ke arah jendela di sampingnya. 1 tahun.
ucap Aisyah tiba-tiba tanpa melihat sang suami di sampingnya. Alfian terlihat kaget. Dia melirik Aisyah, tidak mengerti dengan maksud ucapannya. Setelah 1 tahun, mari kita bercerai. Ucap Aisyah datar dengan tatapan kosongnya, melihat jendela mobil di sampingnya. Alfian terlihat lebih kaget lagi. Dia langsung menepikan mobilnya. Apa maksudmu? Tanya Alfian sembari mencoba melihat wajah istrinya yang tertutupi oleh cadar. Orang tua kita akan mengerti. Pernikahan karena perjodohan banyak yang tidak berhasil. Jawab Aisyah dengan tenang tanpa melihat suaminya. Alfian termenung sejenak. Kini dia sedikit mengerti. Rupanya bukan dirinya saja yang merasakan keterpaksaan pernikahan ini. Namun nyatanya Aisyah juga merasakan hal yang sama sepertinya. Baiklah kalau begitu. Jawab Alfian kemudian sambil menghidupkan mesin mobilnya dan melajukan kembali kendaraannya. Kembali menyetir dengan perasaan sedikit lega dan senang tentunya. Karena keputusan Aisyah barusan seperti memberikan angin segar untuk hubungannya dengan sang kekasih. Sementara itu di balik cadarnya, Aisyah sedari tadi berusaha nampak tenang dan tegar, walaupun pada kenyataan hatinya sangatlah rapuh dan pedih. Pedih karena akan banyak hati yang terluka akan keputusannya ini. Sudah terbayangkan olehnya bagaimana reaksi kedua orang tuanya jika mengetahui perceraian mereka nanti. Ayahnya akan merasa bersalah karena kegagalan perjodohan ini. Sementara ibunya akan terluka karena putrinya menjadi seorang janda. Tapi keputusannya ini sudah dipikirkannya secara matang. Dan menurutnya inilah yang terbaik. Karena bagaimana bisa mempertahankan rumah tangga jika salah seorang di antara mereka mencintai orang lain. Di sisa akhir perjalanan mereka dihabiskan kembali dengan kesunyian. Setelah disela dengan percakapan pertama mereka, yang justru membicarakan tentang perceraian.